Wow, sobat anime, waktunya lagi Magic Emperor 1 chapter aja. Kenapa minggu kemarin nggak update? Ya karena memang dari sananya libur guys. Jadi ya gimana? Sorry nih Bang Jack agak telat uploadnya. Nih, aduh, suara juga lagi agak bindeng karena memang lagi flu guys. Jadi yaudah yuk langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah penyerangan Menara Huanyu yang dilakukan oleh 3 bangsawan agung, yaitu Istana Raja Obat, Hutan Harpy, dan juga Lembah Yaoming. Di sini, gerbang kaisar mereka tidak turun tangan langsung menyerang karena ternyata di sini rencana penyerangan ini sebenarnya adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh gerbang kaisar untuk memancing agar Zaufan muncul. Namun sayangnya di sini gerbang kaisar barulah sadar setelah penyerangan ini ternyata tidak ada tanda-tanda kemunculan Zaufan. Mereka baru sadar kalau sepertinya mereka saat ini sudah masuk ke dalam sebuah rencana milik Zaufan, dan sepertinya mereka juga telah digiring oleh rencana milik kaisar untuk masuk ke dalam rencana milik Zaufan. Ujar Tuan Lenguchan yang sempat membuat Patriark Huang Futian Yuan yang pun sedikit shock. Jadi, Fang Qiubai dan juga Kaisar, mereka telah terlibat di dalam rencana ini? Tanya Patriark. Ya, Anda benar Patriark. Karena saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Karena aku sedang fokus untuk memikirkan suatu cara untuk dapat mengusir Zaufan dan juga menghilangkannya lebih awal. Karena menurutku itu adalah sebuah keputusan terbaik, ujar Tuan Lenguchan. Dan rupanya kita selama ini telah bermain di tangan keluarga kekaisaran, ujar Tuan Lenguchan yang tertawa. Sedangkan Patriark Huang Futian Yuan, ia berujar, "Hei, bukankah kaisar ingin kita memusnahkan Zaufan? Dan sekarang kenapa mereka malah memihaknya? Lantas untuk kejadian yang ada di istana waktu itu, apakah itu semua hanya sebuah akting untuk menyingkirkan kita?" Tanya Patriark. Ya, sembari mengambil sebuah bidak catur. Di sini Tuan Lenguchan, ia berujar, tidak juga Tuan, Anda sepertinya terlalu memikirkannya. Karena memang sejatinya saat itu Zaufan dan juga Kaisar, mereka memang sedang berseteru. Dan Kaisar, selain itu juga, aku juga tahu kalau Kaisar, dia tidak hanya ingin menyingkirkan Zaufan, tapi ya, Kaisar ingin juga menyingkirkan kita. Dan menurutku yang akan terjadi adalah Kaisar, dia telah memerintahkan para penjaga naga untuk mencari tahu tentang rencana kita dalam menyerang Menara Huanyu dengan dalih membantu kita. Lalu, ia akan memberikan informasi itu kepada Zaufan. Karena dengan sikap busuk yang dimiliki oleh Zaufan, aku yakin Zaufan, ia paham betul kalau dia tidak terlibat dalam menerima pukulan akan membuat sekutunya tersingkir. Jadi ya, dirinya mengambil sebuah inisiatif untuk menyerang Lembah Yaoming. Karena dengan penyerangan itu, di sini Kaisar, ia mengetahui tindakan Zaufan dan menyuruh para penjaga naga untuk mengusulkan sebuah umpan rencana bantuan. Tetapi bukan untuk menarik keluar Zaufan, melainkan untuk memberikan waktu bagi Zaufan untuk mengacaukan Istana Raja Obat dan juga Hutan Harpy. Karena sejatinya rencana yang dimiliki oleh keluarga kekaisaran itu bukanlah untuk mengacaukan salah satu dari kita, tapi ketika kita berdua, gerbang kaisar dan juga Zaufan melemah, Kaisar, dia akan datang menghabisi kita semua, ujar Tuan Lenguchan yang membuat Patriark, ia berujar, Kaisar, dia benar-benar kampret. Aku tak akan jatuh ke dalam rencana busuknya itu. Lantas apa gunanya lagi kita diam di tempat ini jika Zaufan tidak muncul? Maka dari itu kita harus segera bergerak. Di mana Patriark, ia juga berujar, kalian semua kembalilah ke Menara Huanyu dan taklukkan mereka dalam satu serangan, ujar Patriark kepada bawahannya. Kita akan mengurus Pafalim Qianlong dan juga Mansion Jianho dengan cara yang sama, dengan cara menyerang mereka seperti apa yang kita lakukan dengan Menara Huanyu. Kita cuma perlu lebih cepat daripada Zaufan, dan yang perlu kita lakukan adalah tangkap dia Zaufan saat ia sedang putus asa. Lalu kita akan pergi mencari Kaisar dan penggal kepala Kaisar,
ujar Patriark Gerbang Kaisar yang telah mulai kesal dengan permainan gila ini yang terlalu rumit. Namun di sini Tuan Leng Wuchen ia berujar, "Tunggu, jangan terburu-buru Patriark. Kita harus berhati-hati dalam melangkah. Jika tidak, ini hanya akan merugikan kita. Karena jika kita bergerak terlalu terburu-buru, itu akan membuat Kaisar yang mendapatkan posisi Zhao Fan yang memang sedang tidak berdaya. Ia akan datang membantu Zhao Fan dari bayang-bayang. Dan itu akan membuat kita mendapatkan sebuah petaka." Apa? Hei! Mendengar hal itu, di sini Patriark Gerbang Kaisar ia pun tidak terima karena dirinya telah merasa kalau dirinya ini paling kuat di antara mereka semua. Hei, Tuan Leng Wuchen, memangnya untuk saat ini apalagi yang perlu kita takutkan? Dengan adanya tubuh berlian 9 naga yang aku miliki, tidak ada satupun yang dapat menentangku di Tianyu ini. Ujar Patriark Gerbang Kaisar dengan bangganya. Namun untuk Tuan Leng Wuchen, ia berujar, Tuan, justru karena Anda memiliki teknik tubuh berlian 9 naga inilah kita perlu berhati-hati. Karena teknik ini adalah sebuah rahasia, senjata pamungkas yang kita siapkan untuk dapat melawan Zhao Fan nantinya. Dan jika teknik milikmu ini diketahui oleh publik untuk saat ini, itu hanya akan menjadi sebuah petaka. Dan itu akan membuat Zhao Fan untuk mencari tahu bagaimana cara untuk dapat menghentikan dirimu. Dan jelas jika situasi seperti itu terjadi, itu hanya akan menyulitkan kita untuk dapat melawan dirinya. Selain itu, ya Patriark, bukankah Anda ingin menangkap mereka, para bangsawan agung yang sedang tidak berdaya itu? Ujar Tuan Leng Wuchen yang sempat menotis Patriark Gerbang Kaisar. Hei, Tuan Leng Wuchen, apa maksudmu? Ujar Patriark. Ya, di sini Tuan Leng Wuchen ia berujar, Tuan, rencana milik Zhao Fan itu sangatlah inovatif dan juga cerdik. Lantas bagaimana kalau kita tiru rencananya? Tuan, kau tahu dia ingin agar kita menyerang sekutu-sekutu miliknya, dan kita memang melakukannya tanpa sadar. Dan itu jelas akan membuat Zhao Fan mendapatkan kembali kepercayaan mereka para sekutu-sekutunya yang tidak lagi memiliki sebuah pilihan karena memang mereka telah diserang. Dan sebaiknya kita juga harus melakukan hal yang sama dengan rekanan kita, iya kan? Tuan Leng Wuchen ia juga berujar, Tuan, orang-orang dari Lembah Yaoming, mereka telah menjadi korban dari keganasan Zhao Fan. Dan Lembah Yaoming kini tidak lebih dari sekumpulan gelandangan yang tidak memiliki rumah. Dan mereka hanya dapat mengandalkan Gerbang Kaisar sebagai tempat mengungsi. Dan sisanya, kini tersisa Istana Raja Obat dan juga Hutan Harpi. Dan kita akan mengambil kesempatan ini untuk dapat menundukkan mereka dan juga merebut tanah milik mereka demi masa depan Gerbang Kaisar. Bukankah ini akan sangat disayangkan jika kita membiarkannya begitu saja? Tuan? Mendengar rencana Tuan Leng Wuchen untuk menaklukkan 3 bangsawan agung tanpa adanya paksaan membuat Patriark Gerbang Kaisar ia tertawa. Tuan Leng Wuchen, bukankah jika seperti itu kita perlu berterima kasih kepada Zhao Fan karena telah memberikan kita sebuah ide yang sangat cemerlang ini? Jika bukan karena rencana ini, kita tidak akan pernah terfikirkan suatu cara cerdik yang akan membuat kita dapat menguasai 7 keluarga bangsawan agung tanpa adanya rasa permusuhan. Ya Tuan, dan sebaiknya cara kita menunjukkan rasa terima kasih kepada Zhao Fan hanya dengan cara membiarkan mayatnya tetap utuh. Ujar Tuan Leng Wuchen. Sedangkan di sisi lain di Menara Huanyu saat ini wilayah mereka terus dibombardir oleh aliansi milik Gerbang Kaisar, lebih tepatnya pasukan milik Lembah Yaoming. Bahkan penyerangan itu juga mulai memakan korban bagi Menara Huanyu yang gugur satu persatu pasukannya. Sedangkan di dalam istana saat ini Nenek Chu Biju ia pun mendapatkan laporan dari para tetua yang datang melaporkan memberikan sebuah surat. Nenek, ada surat dari Pavilion Qianlong. Hei, mendengar ada balasan surat dari aliansi mereka. Jelas
membuat nenek seksi Chu ya pun sungguh sangat senang. Ya, itu dari sekutu kita. Ya, kita akan selamat, ujar nenek Chu. Namun ketika nenek Chu ia membaca isi surat yang dikirimkan oleh aliansinya yaitu Pawalim Qianlong, membuat nenek Chu shock. Dan melihat ekspresi dari nenek Chu yang seperti itu membuat kedua tetua ini mereka bertanya, nenek ada apa? Ya, di sini nenek Chu ia berujar, ini adalah pesan dari Pawalim Qianlong. Mereka mengatakan kalau gerbang kaisar telah terlibat dalam penyerangan yang kita alami. Namun dari pesan yang kita terima ini, pihak Pawalim Qianlong mereka juga telah menderita kerugian besar dan mereka juga terpaksa harus mundur. Dan itu memaksa kita saat ini hanya dapat berdiri sendiri. Apa? Ya jelas, ditinggalkan oleh sekutunya yang tidak lagi dapat membantu. Jelas hal itu membuat Menara Huan Yu, mereka semua anggota Menara Huan Yu shock mengingat bala bantuan yang mereka harapkan tidak akan pernah datang. Ya, di sini para tetua mereka pun tahu jika saja bala bantuan tidak datang dalam waktu dekat, maka kita hanya dapat menahan serangan yang sedang kita alami ini hanya beberapa bulan saja sebelum area penghalang ini benar-benar akan hancur. Dan jelas ini adalah situasi yang sangat sulit bagi Menara Huan Yu. Maka dari itu di sini nenek Chu ia berujar mengambil sebuah keputusan yang sangat besar dengan berujar, semuanya dengarkan perintahku. Saat ini buatlah 5 kelompok dan segeralah kabur malam ini juga satu persatu. Kita akan bertemu lagi di kota Feng yang berjarak 1000 mil dari tempat ini. Di sini nenek Chu ia juga berujar, aku tahu tindakan ini adalah sebuah tindakan yang sangat beresiko bagi kita untuk dapat disergap. Namun ini lebih baik daripada kita semua harus menunggu kematian. Dan untuk saat ini kita masih memiliki area pelindung yang dapat menahan pergerakan mereka. Dan itu akan membuat mereka tidak akan pernah menyangka kalau kita akan segera mengambil sebuah resiko untuk dapat kabur dari tempat ini. Karena jika kita menunggu lebih lama lagi, maka hal itu hanya akan meningkatkan kewaspadaan mereka. Maka dari itulah malam ini kita semua akan segera melakukan evakuasi, ujar nenek Chu yang disambut oleh mereka semua. Baik, sambut para tetua Menara Huan Yu. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor hari ini dan sampai jumpa besok untuk Magic Emperor. Sorry nih agak gimana nih pembawaannya soalnya Bang Jack lagi kena flu guys. Mohon doanya guys supaya cepat sembuh guys. Aduh sakit kepala cu. Dan sampai jumpa, bye. Thank you untuk Magic Emperor. Ini mana nih yang mau donasi nih? Waduh. Thank you, bye.